Ibu izin untuk membuka masker ya. Biar suara Ibu jelas kalian dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembelajaran PPKN. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Halo anak-anak. Dengar suara Ibu? Dengar. Oh ya, Dengar, Bu. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran kali ini, tadi sudah kita buka dengan berdoa. Untuk absen hari ini, sudah masuk anak banyak ya, sudah banyak masuk. Yang masuk ke sini sudah 54 anak di menit pertama ini. Saya harapkan nanti anak-anakku kelas 9 bisa gabung semua dalam kegiatan Zoom meeting kali ini. Ada 2 temanmu yang izin kali hari ini untuk tidak mengikuti kegiatan ini karena ada tugas dari sekolah, tugas untuk mengikuti kegiatan di SMP Negeri 1, yaitu Ananda Natalia Anggi, kelas 9A, dan yang kedua Ananda Mediana Reza, juga dari kelas 9A. Mohon izin untuk tidak mengikuti kegiatan karena ada tugas dari sekolah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kamu cek dulu, mari kita cek lingkungan sekitar kita. Sudah bersihkah lingkungan kita? Walaupun kamu di rumah, kamu belajar juga seperti di sekolahan. Nah, ingat, sekolah kita sekolah Adiwiyata. Jadi, Adiwiyata itu tempat yang baik, tempat yang indah, tempat yang nyaman untuk belajar. Sehingga walaupun kamu di rumah, ciptakan lingkungan belajarmu yang nyaman, yang bersih. Ya, jadi tetap kita menjaga kebersihan. Dan di masa pandemi ini, marilah kita selalu untuk menjaga kesehatan. Walaupun tidak masa pandemi pun juga harus ya, tapi lebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa ingat pesan Ibu. Kalian ikut Senin Nasional 2 minggu yang lalu? Ibu sudah menjelaskan itu. Ingat pesan Ibu. Ya, jangan lupa 3M. Apa itu 3M? Memakai masker. Oke, pintar. Cuci tangan. Oke, hebat. Yang satu? Yang satu? Menjaga jarak. Oke. Hebat. Anak-anak hebat. Kelas 9 SMP Negeri 6 Salatiga. Terima kasih 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, diutamakan dengan air mengalir ya. Terus menjaga jarak. Jadi hindari kerumunan sehingga kita bisa menjaga jarak kita. Jaga kesehatan, jaga keluargamu. Lindungi aku dan kamu. Kalau semua mempunyai prinsip seperti itu, insya Allah pandemi di negara kita akan segera dapat berlalu. Amin. Amin, alhamdulillah. Baiklah, untuk lebih menyemangati kita di masa pandemi ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Ingat Pesan Ibu. Bisa, saya rasa bisa. Setiap saat kamu mendengarkan di televisi yang dinyanyikan oleh Padi. Sama-sama ikuti ya.
Ya. Ingat pesan Ibu ini dari Padi sebentar. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Oke, 3M yang sudah kita sebutkan tadi, kita nyanyikan sekali lagi. Oke, sip, ya. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Oke, terima kasih anak-anak. Gampang ya, pendek, singkat, padat. Saya harapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja, kapan saja. Oke? Oke. Baiklah, selanjutnya. Kalian minggu yang lalu sudah mempelajari hakikat dan prinsip kedaulatan. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan, tolong bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas-tugas atau belum mengerjakan kuis pada bab-bab yang kemarin, saya harapkan dikerjakan. Ini dia. Ya, dikerjakan. Mengapa? Karena sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir semester, PAS. Dan Ibu juga sudah mulai memasukkan nilai-nilai kalian, tugas-tugas kalian, kuis-kuis yang kalian kerjakan pada minggu yang lalu, pada waktu-waktu yang lalu. Sehingga Ibu pesankan bagi yang belum mengerjakan, masih Ibu beri kesempatan untuk mengerjakan biar nilaimu tidak kosong. Ya, sehingga nilai akhir semestermu, nilai rapotmu di semester 1 ini pun akan baik. Anak-anak, mulai dari bab 1 sampai bab 3 sudah beberapa kali pertemuan ini, itu ada soal-soal dan juga ada soal PTS dan juga ada remedi. Tolong kamu terutama yang belum mengerjakan dan yang sudah mengerjakan tetapi mungkin nilaimu masih kurang, masih belum memenuhi harapan. Berapa harapan kita nilainya paling tidak? 75. Oke, 75 paling tidak itu. Jadi, tolong yang belum memenuhi harapan kita, belum sampai nilai itu, dikerjakan lagi. Sudah Ibu buka di kelas online. Silakan kamu kerjakan. Sehingga nanti nilaimu di akhir semester itu menjadi baik, nilai yang maksimal seperti yang kita harapkan. Gitu. Dan Ibu minta tolong titip pesan untuk teman-teman yang belum mengikuti Zoom atau belum masuk Zoom ini, tolong diberitahu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lalu.
Demikian, karena nanti PAS insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 November ya. Di akhir bulan ini nanti kalian sudah PAS. Jadi ini pembelajaran bentuk dan prinsip kedaulatan. Ini bab 3, bab terakhir untuk materi semester ini. Sehingga besok pertemuan yang akan datang masih ada kita pelajari materi lagi dan latihan-latihan soal untuk kegiatan untuk tes PAS. Sehingga kalian bisa ikuti terus, kerjakan. Sehingga kalian nanti pada akhir semester ini akan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang memuaskan, nilai yang kita semua harapkan. Kalian dan ibu juga mengharapkan kalian mendapat nilai yang baik, nilai yang maksimal. Pengen baik atau amat baik? Pengen nilai apa? Pastinya kamu pengen nilai yang amat baik toh, yang pengen A ya, minimal B. Tapi ya berusahalah paling mendapatkan nilai yang sangat baik. Oke. Demikianlah ya. Selanjutnya kita akan masuk dengan materi bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang minggu yang lalu kita mempelajari hakikat, ya, hakikat dan pengertian dari kedaulatan. Sekarang bentuk dan prinsip kedaulatan. Oke, sedikit kita lihat kata orang bijak ini ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kamu pilih yang mana? Ingin menjadi orang yang menjadi pemilik masa lalu saja atau ingin meraih masa depan? Masa depan. Oh iya, jadi marilah kita terus belajar. Sehingga masa depan akan kita genggam, masa depan akan kita raih. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu akan memberikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini KD yang ingin kita capai. Apa tujuannya dalam pembelajaran ini? Kita akan mencapai harapan itu, kamu dapat menjelaskan bentuk negara Indonesia, dapat menjelaskan landasan hukum tentang bentuk negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga bisa menyebutkan prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia. Oke. Ya maaf tadi Ibu lupa, kan kemarin sudah Ibu ingatkan untuk selalu menyiapkan buku paket dan buku tugas ya. Yang penting, yang kamu anggap penting, kamu catat. Di buku paketmu juga ada di situ, ya, ada di buku teksmu, halaman buku teksmu di halaman ini 53 sampai 94. Ya, itu di buku siswa halaman itu. Buku teksmu ada di situ yang akan kita pelajari nanti, dan buku tugas juga disiapkan karena nanti akan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oke.
kedaulatan negara Indonesia. Kemarin kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kedaulatan bangsa Indonesia itu meliputi seluruh wilayah Indonesia. Inilah dari begitu luasnya Indonesia. Begitu beribu pulaunya. Ya, beribu pulaunya, berjuta rakyatnya. Maka ada lagu beribu pulaunya, berjuta rakyatnya, namun satu citanya. Walaupun beribu pulauan, berjuta rakyatnya, namun kita mempunyai tujuan yang satu, mempunyai satu kesatuan. Nah, tadi seperti judulnya, kita bentuk negara kita. Apa toh yang bentuknya dari negara kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini? Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 yang besar-besar, tapi ribuan pulau di Indonesia ini. Apa bentuknya? Ya, ini Ibu kutip dari situs Kemendikbud. Bentuk negara itu ada 2, yaitu yang pertama negara kesatuan, dan yang kedua adalah negara serikat atau negara federal. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apa bentuk negara kita kira-kira yang kamu ketahui? Kesatuan kah? Negara serikat kah? Apa? Halo? Silakan kalau mau menjawab, di mute-nya, in-mute-nya diklik jadi mute. Bisa menjawab kalian dibuka mute-nya. Apa? Ini ada 2 bentuk negara, yang satu negara kesatuan, yang satu negara serikat atau negara federal. Kita kira negara kita termasuk negara mana? Republik. Iya, bentuknya ini di layar diperlihatkan kesatuan dan serikat. NKRI. Kesatuan. Kesatuan. Mengapa negara kesatuan? Ya. Apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal. Tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan dan tidak terbagi. Kedaulatan dan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Walaupun pada prakteknya pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada daerah kota maupun kabupaten yang kita sebut desentralisasi. Sehingga seperti Salatiga ini dinamakan daerah otonom. Masih ingat, ini materi kelas 7 ini ya. Daerah otonom. Tetapi walaupun pemerintah mengatur kotanya sendiri, tetapi tetap dalam kerangka NKRI. Wewenang ada di pusat. Dari pusat menyerahkan untuk mengatur daerahnya sendiri. Ini yang kita laksanakan seperti ini, seperti di kota dan kabupaten. Kalau Salatiga ini bentuknya kota apa kabupaten? Salatiga? Kabupaten Salatiga atau kota Salatiga? Kota Salatiga, ya. Kota Salatiga ini karena adanya pelimpahan wewenang. Nah, daerah jadi adalah otonom, adanya penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Tapi bukan itu yang akan Ibu jelaskan. Selanjutnya, contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan, selain Indonesia ada negara Spanyol. Ada negara mana lagi? Ada negara Spanyol, ada negara mana lagi? Brunei Darussalam. Ya, ini negara yang memiliki
bentuk negara kesatuan, yaitu Indonesia, Spanyol, Brunei Darussalam, ada lagi Jepang yang itu adalah negara yang berbentuk kesatuan. Kalau negara serikat, dari pengetahuan saja sedikit, adalah negara yang terdiri atas gabungan dari negara-negara bagian. Contohnya Amerika Serikat. Ini dari negara-negara bagian, India, Australia. Apa bedanya negara kesatuan dan negara serikat? Ada beberapa perbedaan di sini. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan yang di depan. Negara kesatuan itu dikuasai oleh pemerintah pusat. Kalau negara serikat itu kedaulatannya dikuasai oleh negara-negara bagian dan selanjutnya. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apa bentuk negara kita? Marilah kita lihat berikutnya. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Tadi ada yang jawab ya. Di pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Tapi di Undang-Undang Dasar 45 ini tidak hanya dalam pasal-pasalnya, di pembukaan juga ada. Sehingga landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ini ditegaskan dalam UUD 45, baik di dalam pembukaannya maupun di dalam pasal-pasalnya. Kalau di dalam pembukaannya, di pembukaan UUD 45, alinea keempat. Kemudian daripada itu, alinea keempat begitu ya. Ingat, UUD 45, pembukaan UUD 45, alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seterusnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang berkedaulatan rakyat. Sehingga di pembukaan UUD 45 pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga jadi apa kedaulatan di Indonesia ini? Ya, kedaulatannya ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemimpin. Ya, kedaulatan rakyat Indonesia itu berada di tangan rakyat. Ini tercantum dalam pembukaan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada dasar hukumnya, ada ketentuannya. Di sini ditegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, di mana dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak semaunya sendiri. Oke, selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada beberapa prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia. Ya, ada beberapa prinsip, ada 6 prinsip kedaulatan negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Ini tercantum dalam UUD 45 pasal 1 ayat 1. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Selain di negara kesatuan yang betul-betul, Indonesia juga negara hukum. Ini terdapat dalam pembukaan UUD 45 dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Prinsip kedaulatan yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Mengapa? Disitulah DPR itulah duduk wakil-wakil rakyat, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Tidak bisa ada yang, karena menteri-menteri ini tugasnya membantu Presiden dalam melaksanakan pemerintahan dalam bidang eksekutif, menjalankan pemerintahan. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Di sini tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat 3 UUD 45 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimanakah toh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bagaimana pelaksanaan demokrasi? Karena kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini hubungannya erat sekali dengan demokrasi. Di minggu yang lalu Ibu menjelaskan ini ya. Bagaimana pelaksanaannya? Ada dua macam pelaksanaan dalam demokrasi di Indonesia, yaitu langsung dan tidak langsung. Oke. Contoh pelaksanaan langsung. Contoh yang di pelaksanaan demokrasi secara langsung. Apa? Pelaksanaan demokrasi secara langsung. Presiden dipilih oleh siapa? Halo, anak. Halo, anak-anak. Pemilihan secara langsung. Yaitu contohnya pemilihan presiden kemarin ya, bulan tahun kemarin. Ada pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh rakyat. Kepala desa ini juga langsung dipilih oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan ada ini. Pemilihan kepala-kepala daerah. Ada pemilu. Yang Ibu kemarin udah pesan, ingat pesan Ibu. Berarti terus kita orang. Halo. Dengan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Ibu berpesan, kalau toh ada kampanye, awas kamu bisa menjaga diri, jangan ikut-ikutan yang tidak tahu tujuannya. Kampanye rame-rame numpak motor ngalor ngidul.
Ibu menyarankan, jangan kamu ikut-ikutan karena kamu belum mempunyai hak pilih. Kamu belum waktunya ikut-ikutan seperti itu. Sikapilah kalau di lingkunganmu ada yang kumpul-kumpul kampanye, lebih baik di rumah saja. Ingat pesan Ibu, ya, hindari kerumunan. Jangan ikut-ikutan yang tidak jelas. Dan juga yang sekarang lagi marak, banyak isu-isu, banyak kegiatan-kegiatan demo-demo. Boleh enggak sih demo? Demonstrasi boleh apa enggak? Boleh ya? Boleh, benar. Boleh. Itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi tidak boleh anarkis. Tidak boleh merusak. Tidak boleh menyakiti orang lain. Salurkan aspirasinya, rakyat Indonesia. Salurkan aspirasimu lewat jalur yang benar dengan tata cara, dengan aturan, dengan perundang-undangan yang benar, yang sesuai. Nah, selanjutnya dalam tadi menyalurkan demokrasi di Indonesia, diadakannya pemilu, di mana dalam pemilu itu ada 6 asas yang ada, yaitu yang kita sebut luber jurdil. Singkatan dari apa itu luber jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke, sip. Jujur dan adil. Jadi pelaksanaan demokrasi di Indonesia di dalam kegiatan pemilu, pemilihan umumnya itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke. Selengkapnya itu bisa kamu pelajari dalam buku-buku teks kalian, atau Ibu sarankan juga untuk mencari informasi-informasi, ya, kumpulkanlah informasi dari sumber-sumber yang lain. Walaupun di buku teksmu juga sudah ada, lebih luas lagi, bisa lewat buku-buku yang lain, bisa lewat internet. Tadi seperti halaman depan tadi Ibu sebutkan itu lewat dari situs Kemendikbud. Lihat, buka, di situ ada. Ya, itu informasi. Kemudian dari informasi yang kamu lihat, dari kamu tadi mencermati, kamu melihat, mengamati materi yang dalam PowerPoint ini, yang bisa nanti harus kamu buka lagi di kelas online, ya, kamu dibuka lagi di kelas online, akan lebih jelas, akan lebih luas di situ, materinya di situ. Dan juga kamu komunikasikan, kamu gabungkan dengan apa-apa yang sudah kamu peroleh dari internet, dari baca-baca buku yang lain, dari membaca Undang-Undang Dasar 1945 yang kemarin kami dan saya suruh membeli seperti ini. Untuk rasa gede-gede, ini regane 1.000 apa 2.000 rupiah. Lihat ya, undang-undang ini, UUD 45 sudah amandemen, 4 amandemen sampai amandemen keempat ini. Bu baca itu, ya, kamu dapat menggabungkan, mengumpulkan sumber-sumber yang ada. Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa bertanya pada Ibu, bisa lewat WA. Ya, boleh lewat WA, bisa bertanya pada Bu Budi lewat WA. Bisa juga pada waktu begini Zoom meeting, silahkan kamu
bertanya, bisa kamu tulis atau langsung bertanya pada Bu Budi. Seperti itu. Kemudian, dari apa yang Ibu jelaskan, membaca, dari membaca, mencermati PowerPoint ini, dari apa yang kamu baca di literasi yang lain, kalian bisa menyimpulkan kesimpulan apa dari materi ini, sehingga kamu bisa belajar berpikir kritis, kreatif, dan kamu sampaikan kesimpulan itu dengan mengerjakan tugas dari Ibu dengan bahasa yang baik dan benar, sehingga juga akan melatih kemampuanmu dalam berbahasa. Setelah disimpulkan, kamu tuangkan dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke, tugas yang pertama, setelah mengerjakan ini, saya harapkan kalian langsung masuk ke kelas online untuk mengerjakan soal yang ada di sana, kuis yang ada di sana selama waktu 30 menit. Langsung dikerjakan karena hanya sekali mengerjakan. Dan setelah itu soal akan ditutup kembali. Ya, tapi sebelum mengerjakan soal ini, harapan Ibu, kamu membuka materi di kelas online, dibaca lagi, dicermati, kemudian kamu kerjakan ini. Tugas yang kedua, kerjakan tugas mandiri 3.2 dalam buku teksmu halaman 66. Kerjakan di buku tugas. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kamu tanyakan kepada Ibu. Ya, langsung nanti buka kelas online. Masuk ke kelas online, kerjakan tugas ini. Ya. Baiklah, untuk materi dari Ibu, saya kira sampai sekian, sampai di sini. Untuk materi yang akan datang minggu depan, materi kita adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, anak-anak, jangan lupa pesan Ibu 3M, ya. Jangan lupa pesan Ibu untuk melaksanakan 3M. Jaga kesehatanmu, ya. Jaga kesehatanmu. Jangan lupa 3M. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, terus jaga jarak, hindari kerumunan, jaga kesehatan keluargamu, lindungi aku dan kamu. Ya, itu jangan lupa. Marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita pelajari pada waktu ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di hari ini dan masa-masa yang akan datang. Dan juga kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 segera berlalu, segera berakhir di muka bumi ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tapi itu yang ngajarin saya dari awal sebetulnya kalau ada maksud kata ya jadi kayak saya harus belajar. Alhamdulillah, selesai. Ibu akhiri sekian. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu kelas apa? Bu Dini nggak bisa diinstal. Sudah saya suruh install sampai bisa. Terima kasih ya. Banyak terbantu. Dan anak-anaknya. Oke.